Welcome back to my YouTube channel YT Sinta. Sore shadow ini aku mau cerita sharing terkait dengan narasumber kita pada sore hari ini. Narasumbernya pokoknya the best. Aku sendiri guys, ya. Narasumbernya pokoknya sore ini tuh the best banget ya. Dia itu juga partner kerjanya Edelweiss, timnya Edelweiss. Dia juga mahasiswa saya ya. Terus kemudian juga teman curhat ya, pokoknya komplit. Terus sama apa lagi ya, komplit lah pokoknya ya. Jadi nanti buat semua teman-teman yang ada dimanapun berada, dunia sama yang nggak terlihat sama yang terlihat ya, wajib banget tahu narasumber kita sore hari ini. Nggak usah lama-lama, dah kita langsung kenalan aja ya sama Rosa. Lalu sadis caramu. Seperti yang tadi tak sampaikan ya, bahwa bintang tamu kita pada sore hari shadow ini adalah bintang tamu yang sangat luar biasa. Teman curhat dan juga ini adalah mahasiswa saya ya. Nggak usah lama-lama, kita langsung kepoin aja sih siapa sih Rosa ya. Coba Mbak Rosa kenalin dulu sama teman-teman yang ada di sana. Kenalin dulu. Hai semua, kenalin nama aku Afifah Rosa Damayanti, panggilannya Rosa. Aku di sini sebagai karyawannya Bu Sinta sekaligus mantan mahasiswanya Bu Sinta. Mantan mahasiswa saya. Oke, terus. Kuliah di mana? Kuliahnya aku di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jurusan apa? Jurusan Medikal Kebidanan. Mbak Rosa ini kuliahin yang jurusan kebidanan, prodi D3 kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Bisa ditiru jejak dari Mbak Rosa ini. Yuk kita kepo-kepo lebih dalam lagi ya. Awal mulanya Mbak Rosa ini jadi memang dari semester 1, karena kan tentunya saya melihat kegigihan dari Rosa ini sejak di semester 1. Sejak semester 1 Rosa ini udah bekerja keras ya. Selain kuliah dia juga bekerja ya. Jadi teman-teman ketika kuliah boleh nggak sih bekerja? Boleh banget, nggak apa-apa, asal tetap tahu tanggung jawab sebagai seorang siswa itu harus seperti apa. Tetap tanggung jawab ya Nok ya. Jadi udah bekerja sejak semester 1, terus kemudian di semester 6 sudah mulai selesai tuh kegiatan di kampus, sudah mau selesai. Terus akhirnya kita lebih kenal lebih dekat ya Nak ya. Ya sebenarnya udah kenal sudah lama ya. Terus kenal lebih dekat. Terus akhirnya ya ini Rosa akhirnya bisa jadi tim di Edelweiss gitu. Jadi Bu Sinta juga penasaran kok Rosa memilih kerja di Edelweiss, kenapa? Penasaran kan juga? Yang pertama itu dulunya aku sebenarnya tuh cuma coba-coba lah. Aku kan orangnya suka cari pengalaman. Kesini kesitu, kemana-mana. Pulang ya? Iya, pulang muter-muter. Konsep BTW Mbak Rosa pacarnya kira itu? Kalau pacaran udah baru satu. Baru satu. Iya. Tapi masih ada yang lucu dari Mbak Rosa. Oke, nanti tak ceritain ya. Oke, lanjut dulu. Iya, terus tadi apa ya? Lupa, nggak apa-apa. Jadi ini Mbak Rosa kenapa kok memilih kerja di Edelweiss? Padahal di tempat yang lain kan juga banyak. Kalau yang pertama itu, yang pertama adalah pengalamannya dulu pertama kali itu aku pengalamannya, dan yang kedua itu di sini tuh banyak bayi sama balita lucu yang aku tuh sebenarnya sifatnya nggak keibuan, tapi dari kerja di sini aku bisa jadi keibuan. Dari aku mulai pertama tes di sini itu kan nyoba dulu ya, itu
itu jadi mulai sifat keibuannya tuh keluar. Nah itu yang bikin aku jadi tambah betah di sini. Terus yang ketiga ya teman-temannya asik, ya jadi nggak ada yang namanya di sini tuh toksik kerja itu nggak ada. Semua di sini temennya alhamdulillah aku suka, satu frekuensi dan seneng banget. Iya. Toksik itu kayak saling menjatuhkan. Oh, saling menjatuhkan. Malah lagi ngerti ya toksik saling menjatuhkan ya. Alhamdulillah teman-teman di sini baik-baik ya. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Terus yang keempat ya gajinya banyak. Ya. Gajinya banyak. Iya. Senangnya pas lagi. Ya aku Maraknya pengen konco. Konco ya. Terus lagi, apa lagi yang mau disampaikan? buat teman-teman semua atau adik-adik aku itu yang kuliah itu yang dipenkan itu jangan cuma di mata kuliah aja nilainya harus bagus-bagus, tapi kita itu harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya, mau itu kita sebidang ataupun tidak dengan bidang kita, tapi semua pengalaman itu pasti berguna banget lah untuk kita Gitu. Oke. Berarti bukan hanya mengandalkan ini ya Kak ya, bukan hanya belajar hanya dari nilai saja ya, dari mata kuliah saja, tetapi juga harus diasah dengan keterampilan yang lain, pengalaman-pengalaman yang lain. Oke, berarti nanti buat adik-adik tingkatnya Nok Rosa atau mungkin buat teman-teman yang lainnya ya, pokoknya kalau ada kesempatan sikat gitu kan, betul ya. Kalau ada kesempatan sikat, nggak ada kesempatan untuk datang dua kali ya. Gitu. Oke, ini saya mau cerita lucu terkait dengan Rosa. Oke, nah teman-teman, ini nih saya dapat info dari teman-teman di kampus. Ya mungkin teman-temannya Rosa ya, atau mungkin teman-teman di sini ya. Katanya Mbak Rosa ini pacarnya banyak. Ya, pacarnya banyak. Terus kemudian mungkin ada selingannya mungkin juga ada ya. Tapi aku ya nggak ngerti ya tenanan nopora. Itulah lucunya lagi. Ketika ada kabar burung yang seperti itu, waktu itu saya tanya si Rosa, saya tanya gini, Nok, kamu pacarnya berapa? Si Rosa jawabnya, pacar saya satu Bu, tapi gendaannya banyak. Waduh. Nah, itu bener atau enggak coba Mbak Rosa? Gimana ya, saya jelasinnya. Kalau pacar emang saya satu sih, kalau teman ya banyak. Pacarnya satu sih, Pacarnya satu. kalau temennya banyak, temen chat ya? Iya, teman chat. Temen Ya chat kan ya? kita harus bergaul itu kan lingkupnya harus luas. Oh. Ya, boleh. Setuju. Ini mungkin dari audien ada yang mau bertanya ini, dari Mas sama Mbaknya ada yang mau bertanya enggak? Iya, Mas, ya coba tanya. Seputaran yang katanya gendaannya akhir. Oh. Ini pernah keponakan karo Yani lah. Alhamdulillah sejauh ini pernah sekali. Ternyata pernah konangan ya. Tapi ya dari situ membuat saya itu harus ini tuh ternyata salah, dan ya kalau kita udah pacaran ya kita harus benar-benar dari aku ya harus setia, kita juga harus menghargai orang lain, jangan malah memanfaatkannya. Gitu. Jadi ini tadi di-sharingkan di forum ini, tujuannya adalah satu. Ketika kita sudah punya satu ya komitmen sama satu, jangan sama yang lain. Betul ya? Betul sekali. Karena menjaga kepercayaan itu penting ya. Paling kalau sudah dilukai bablas ya Kak ya. Mending tinggalkan ya. Oke, gitu. Terus yang kedua pacaran itu bukan hanya untuk bukan hanya untuk menambah semangat, tetapi harus menjadikan jiwa yang produktif. Artinya ketika kita mempunyai pacar atau teman tapi mesra, atau maksudnya teman penyemangat, itu harus menghasilkan hal yang produktif, misalnya semangat kerjanya jadi tambah, terus kemudian mungkin ada bisnis, ya betul sekali kan, harus seperti itu. Tapi bukan untuk dimanfaatkan seperti itu ya. Oke, Mbak Rosa, ini pertanyaan terakhir nih. Jeng, deg-degan ya ternyata ya. Mbak Rosa ini tuh orangnya memang lucu, jadi teman-teman harus tahu ya, Rosa ini orangnya lucu, terus kemudian friendly,
Terus kemudian kalau dibilang galak, enggak juga galak ya. Galak pada tempatnya ya. Iya, betul. Galak pada tempatnya. Kalau misalnya ada yang ini mungkin galak gitu ya Nak ya, tapi Dikit tapi sedikit. Oh, galaknya sedikit. Titik banget ya. Galak pada tempatnya. Koncone guru. Ya, jadi Mbak Rosa ini orangnya alhamdulillah friendly, terus kemudian ramah, sama aja ya friendly sama ramah ya. Terus kemudian pekerja keras, gigih. Selain itu Mbak Rosa ini juga di sini menjadi Queen of TikTok. Maksud ya Queen of TikTok. Jadi setiap TikTok itu pasti ada Mbak Rosa. Coba nanti teman-teman kepoin di TikToknya Edelis pasti ada Mbak Rosa. Tepuk tangan dulu dong. Joget. Oh joget. Gasnya ya? Joget TikToknya coba gimana? Iya. Oke, Mbak Rosa. Lagi ya. Tadi pertanyaan terakhir ini ya juga pertanyaan terakhir lagi. Jadi terakhir lagi. Rosa, kira-kira di Edelweiss ini kesan pesannya apa? Selain tadi Mbak Rosa bilang di Edelweiss ini saya senang karena teman-temannya enak, terus kemudian tempatnya enak dan lain sebagainya. Nah, kira-kira selain itu kesan pesan selama kerja di sini itu apa? Punya pacar tadi pesan saya adalah punya pacar harus yang positif, bukan mengarah ke yang negatif ya. Jadi punya pacar boleh asal yang positif, menimbulkan semangat, terus kemudian mungkin bisa untuk kerjasama bisnis, terus kemudian melatih kesabaran, kesetiaan ya. Betul ya Mbak Rosa ya. Saya walaupun seperti ini sebenarnya setia, walaupun temennya banyak sebenarnya setia ya, gitu ya. Nggak boleh kita nyabang itu nggak boleh. Oke, itu pesan yang tersirat dalam percakapan sore hari ini. Mungkin dari audiens teman-teman ini ada yang mau ditanyakan lagi sama Mbak Rosa? Cukup ya, udah cukup, oke. Tapi tidak terbuka semuanya. Enggak. Nanti nangis. Oke teman-teman, saya mengucapkan terima kasih ya sama Mbak Rosa sudah bersedia menjadi tamu kita pada sore yang syahdu ini. Semoga semakin barokah, semoga semakin lancar urusannya, semoga semakin didekatkan jodohnya sudah ada dan semoga semakin dipercepat ya Nak ya. Amin ya Semoga Allah. semua urusannya Ya. lancar. Amin. Dan semoga semakin betah di Edelweiss tentunya. Amin, itu ya. sehingga bisa bermanfaat untuk mom and baby yang ada di Kabupaten Klaten khususnya dan juga untuk seluruh Indonesia seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini perbincangan sore kita pada sore hari ini ya. Nah ini kayak asiknya TikToknya Mbak Rosa tuh kayak gini ya. Yang TikTok pasti kayak gini. Nanti bisa dilihat di TikToknya Edelweiss ya. Edelweiss Despa. Edelweiss Despa. Yang Nah. ada aku pasti PYP. FYP. Pokoknya Edi Rosa mesti FYP karena lucu. Memang Rosa ini lucu, orangnya lucu ya. Salah satu ini. Salah satu queen of TikTok ya, jadi saya juga Rosa ini ya. Pokoknya lucu banget ya. Nggak apa-apa. Oke, bincang-bincang santai sore hari ini sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di bincang-bincang santai berikutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.